Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Pertama-tama yang kami panjatkan puji serta syukur yang diberikan kepada Allah dengan segala nikmat iman, Islam serta nikmat sehat, sehingga teman-teman dapat melihat video yang saya tayangkan ini. Sebelumnya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya membahas mengenai COVID-19 atau Corona. Kita semua telah mengetahui COVID-19 di Indonesia itu bukan hanya di Indonesia, bahkan di penjuru dunia terdampar virus Corona ini. Penyakit menular ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenis coronavirus, masing-masing memiliki jenis respons yang berbeda. COVID-19 sebagian besar terpapar virus yang mengalami gejala ringan hingga sedang dan cepat dan bahaya. Mereka akan pulih ketika dirawat rumah sakit. Gejala ringan tersebut adalah yang dirasakan adalah antara lain demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Lalu ada juga gejala yang tidak umum yang diderita oleh penderita COVID-19. Sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari atau kaki, pada mata merah dan lacerasi. Sampai ke gejala tersebut paling serius di mana penderita COVID-19 mengalami kesulitan bernapas dan sesak napas, kemudian kesulitan berbicara, bergerak ataupun bingung hingga nyeri di dada. Orang dengan gejala ringan dinyatakan dapat melalui perawatan di rumah atau isolasi mandiri tanpa bantuan pihak medis atau Satgas Covid. Update data sebaran perkembangan COVID-19 pada tanggal 23 Oktober 2022. Yang tercatat di 234 negara, kurang lebih 623 juta orang telah terpapar COVID-19. Lalu tercatat juga kurang lebih sekitar 6.500.000 jiwa yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Adapun data sebaran tersebut COVID-19 Indonesia yaitu kurang lebih 6.500.000 orang positif COVID-19 dan 6.300.000 sembuh serta 158 jiwa meninggal akibat COVID-19. Dampak COVID-19 ini sangat besar bagi kita semua. Perlu kita ketahui bahwa virus ini dapat menular infeksi menyebarkan satu orang ke orang lain melalui percikan yang dihasilkan oleh bersin, menempel pada benda, atau jangkauan percikan yang hingga 1 meter. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dan meminimalisir untuk kontak fisik. Lalu terdapat juga beberapa yang perlu membantu untuk pencegahan COVID-19 ini dengan menjaga kebersihan atau menjaga rumah dengan cara mencuci tangan dengan sering menggunakan sabun dan sanitizer, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan yang belum dicuci. Jangan berjabat tangan. Hindari interaksi fisik dengan orang yang bergejala sakit COVID-19. Kemudian tutupi mulut saat bersin dengan tisu atau masker, lalu langsung dibuang ke tong sampah. Kemudian segera ganti baju dan mandi setelah berpergian. Bersihkan dan berikan disinfektan pada barang-barang yang sering disentuh permukaan tangan seperti perabotan, meja, kursi, dan lain-lain. Dalam penanganan COVID ini, kita harus menjaga imunitas. Yang penting terdapat dalam
imunitas pada orang terpapar COVID-19 yaitu mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik, istirahat cukup, suplemen vitamin, tidak merokok, mengendalikan komorbiditas seperti diabetes, mellitus, hipertensi, dan kanker. Jadi kita harus menerapkan semuanya agar kita tidak terpapar dan menjadikan imun kita kuat. Selain itu, kita juga harus berjemur, karena berjemur juga dapat menghilangkan kuman dan membunuh kuman. Pencegahan COVID-19 meminimalisir virus dengan karantina kesehatan atau isolasi mandiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus wabah, karantina kesehatan termasuk pembatasan sosial, karantina rumah sakit, karantina wilayah. Lalu isolasi diri, memantau kesehatan, menghindari kemungkinan penularan orang-orang termasuk keluarga, melaporkan kepada petugas kesehatan terdekat dengan kondisi kesehatannya. Yang dapat dilakukan saat isolasi mandiri adalah tinggal di rumah, tidak boleh berinteraksi dengan orang masyarakat, menggunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain. Jika memungkinkan jarak setidaknya minimal harus 1 meter dengan orang lain, menggunakan masker selama isolasi mandiri, menggunakan suhu tubuh agar bisa mengobservasi keadaan kita, hindari pemakaian bersamaan peralatan makanan, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Berada di ruang terbuka, berjemur dengan matahari di setiap paginya, jaga kebersihan dengan cairan disinfektan, kemudian hubungi segera petugas jika mengalami pemburukan atau gejala lebih lanjut. Pemerintah juga mewajibkan masyarakatnya agar melakukan vaksinasi mengurangi COVID-19, serta membuktikan bahwa vaksin booster mampu mengurangi risiko dan mengurangi kematian akibat COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap penyakit dan meningkatkan imun seseorang agar lebih kuat, sehingga apabila suatu orang terpapar penyakit tersebut tidak akan terasa sakit atau mengalami kebal dengan virus-virus tersebut. Apa beda vaksin dan obat? Kenapa pemerintah berupaya untuk menemukan obat dan justru malah lebih memilih vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen. Bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan fisik yang spesifik secara menyeluruh terhadap seluruh tubuh, terhadap seluruh penyakit juga. Tujuan vaksinasi adalah merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh akan diharapkan kebal terhadap penyakit-penyakit atau virus-virus yang hanya ringan ataupun besar. Dan proses dalam tubuh ini adalah antigen. Antigen ini yang menyebabkan seluruh tubuh kita ini kuat. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.